Dan Allah sudah sediakan Quran yang mudah. Quran terjemahan itu tidak sampai 100.000. Ini untuk sukses kehidupan. Hidup itu memang aneh. Saya dulu punya dosen namanya Joko Alam, IMM itu. Untuk sukses satu mata kuliah itu harus menguasai 16 buku. Di alam teman sudah dijadikan 16 buku. Setiap minggu harus presentasi dan tanya jawab tentang satu buku itu. Untuk bisa lulus ya kita betul-betul matian mempelajari. Hanya lulus satu mata kuliah. Anehnya untuk lulus hidup hanya satu buku ini. Dan sudah dipermudah, yaitu Al-Qur'an. Kira-kira ada nggak yang belum khatam artinya? Harus khatam artinya lama-lama paham. Sahabat saya Dr. Niko, kepala labnya Rumah Sakit Kertosono, jadi ketua RW, sebelahnya musola. Habis maghrib sampai isya membaca terjemahan. Dia bilang, ini momen membaca terjemahan untuk tahu apa maunya. Ada momen membaca dengan benar, dengan ilmu taksirnya, tajwid maksudnya, bagaimana menghafal. Ini terjemahan. Dan alhamdulillah saya dulu mulai SMA ibu saya, Quran terjemahannya jadi kayak komik Kodenan berulang. Dan alhamdulillah suatu saat saya ketemu seorang guru yang saya luar biasa kagumi. Hanya karena satu pertanyaan, dia katakan pertanyaanmu tak jawab oleh awakmu wis khatam Quranmu alon-alon sak artine tempat. Konteksnya biar tahu betul-betul komprehensi. Coba misalnya begini, setiap hari kita mengatakan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya. Berilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan yang Kau berikan kepada hamba-hambamu yang telah Kau beri nikmat. Siapa hamba yang diberi nikmat ini? Kalau jelas kan mudah nyontohnya. Ya kan? Ini penjelasannya di surat 4 ayat 69. Ini barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang dianugerahi nikmat. Siapa yang dianugerahi nikmat oleh Allah? Kata Allah, para nabi, para sidikin, para syuhada, dan sholihin. Kalau kita ingin dapat nikmat, maka contohlah ikuti nabi, contohlah syuhada, sidikin, apa sholihin. Pengen jadi orang soleh, atau pengen jadi orang yang menyampaikan, atau pejuang-pejuang. Insya Allah para takmir ini berjuang-berjuang. Amin. Tapi ya datang sambil ngobrol dikit, bisa beli. Kalau bisa jam 5 tadi, sehingga dapat. Dan saya siap, kecuali kemarin saya nolak 4 kali kesempatan saya nyampaikan di Nganjuk. Jamnya jam 4.30 sampai 5.30. Saya katakan mohon maaf, saya sudah berusaha fokus di Sakinah, kecuali yang sudah tahun-tahun kayak di Blitar, Rabu kedua saya. Berarti ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim, maka pandangan kita kita akan juga tahu. Coba, ibu pernah nggak tanya Nuzulul Quran turunnya 17 Ramadan, ya kan? Lailatul Qadar turunnya Quran. Kok digoreng itu?
Iya kan? Kalau turunnya Quran kan pasti 17 Ramadan kita peringati. Tapi semua kita kan pengennya dapat Lailatul Qadar, ya enggak? Pengen tahu jawabannya enggak? Bisa aja ya. Bisa aja biar lebih enggak ini karena mepet ini ya. Karena pertama ya maklum lah. Tapi semoga besok itu sama-sama semangat gitu. Yang menyampaikan semangat, yang memfasilitasi semangat, ibu semangat. Insya Allah ini manfaat. Coba ada yang sudah ketemu Allah. Ya? Sedangkan kita percaya bersaksi. Pernah dengar nggak saksi palsu? Saksi palsu itu pidana 7 tahun katanya kayak gini. Ya Pak. Ya. Saya bersaksi, saya menyaksikan loh. Ya, besok beda antara musyrik dan mukmin. Musyrik dan mukmin itu soal cinta. Bagaimana cinta kalau nggak pernah ketemu? Harus ketemu. Petunjuknya siapa Allah? Juga lagi saya tanya, rukun Islam berapa Bu? 5. Beli ditawar enggak? Beli ditawar. Rukun ya kan? Berarti mohon maaf yang nanti meninggal belum haji. Berarti rukun Islam. Hah? Rukun enggak bisa. Tanya ke Allah. Ya Allah, kami harus ke Baitullah. Baitullah itu apa ya? Ya Allah. Allah jawab, qalbun mu'min. Qalbunya orang mukmin, itu dijelaskan lagi oleh Allah di dalam hadis qudsi. Tidak ada tempat di langit dan di bumi yang bisa menampung qalbun mukmin. Bersihnya hati. Sehingga semuanya bisa perjalanan haji dan harus yang sudah haji atau tidak perjalanan mensucikan qalbu. Baitullah. Jadi wudhu itu fisik syariat, tapi ada juga ada wudhu qalbu, yaitu membebaskan diri dari kemusyrikan. Karena orang musyrik najis. Tapi kalau bisa tindak sana lebih hakul yakin. Tapi belum tentu lebih baik yang tidak ke sana, walaupun saya juga ke sana. Ya. Alhamdulillah saya tanya majunya di kesempatan Allah haji ke tanah. Tetapi semuanya harus haji. Haji dalam arti apa? Perjalanan membangun qalbu mukmin. Nanti kita sampaikan juga bahwa yang dipersembahkan Ismail dan Ibrahim itu istilahnya di Quran itu qawaidah, dasar-dasar Baitullah. Dan itu ternyata bukan hardware. Karena Baitullah pernah banjir, dasar-dasarnya sudah dipersempit dan sebagainya. Qawaidah itu software, ketauhidan. Ibrahim dan Ismail mempersembahkan dasar-dasar ketauhidan. Karena itu Ibrahim disebut bapak tauhid. Bapak perjalanan qalbu.